warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah pada pagi ini sudah bersama kita Coach Alfat, praktisi manajemen SDM dan apa itu ya judul ininya ya, nggak ada keterusannya. Pagi ini kita akan membahas tentang menata budaya organisasi. Ya, saya coba cari-cari menata budaya organisasi ini upaya untuk membangun dan menjaga budaya organisasi yang positif dalam suatu organisasi. Budaya organisasi ini merupakan serangkaian nilai, keyakinan, sikap, dan aturan yang mempengaruhi perilaku karyawan dalam suatu organisasi. Budaya organisasi yang baik dapat menjadi kekuatan sosial yang menggerakkan orang untuk melakukan pekerjaan yang efektif dan efisien. Jadi kita berharap bahwa dalam satu organisasi kalau budayanya positif sehingga nanti produktivitasnya bisa optimal. Untuk itu saya langsung saja ke Coach Alfat. Silakan untuk memberikan materi mungkin 45 menit. Cukup gimana Coach? Apa 1 jam? Eh, Insya Allah, Bu. Ya, monggo silakan. Ya. Ye. Itu di Sudah terlihat? screen-nya sudah, ya, Bu. Sudah. Sudah terlihat ya. Mm-mm. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perlu apa? Bapak, Bapak Ibu Slideshow sekalian, kali ya. Ya. sudah muncul Bapak Ibu sekalian slideshow-nya. Belum slideshow, masih masih apa? Belum slideshow. Oh, loh, loh, loh. Hilang. Kalau di saya sudah slideshow ini. Oh, oh ya sudah. Ya sudah. Oh, oke. Bingung ya. Baik, membangun budaya organisasi. Izin saya menyampaikan beberapa hal tentang bagaimana kita membangun budaya organisasi dan ini bisa menjadi landasan bagi Bapak Ibu nanti memasuki tahun 2025 sebagai acuan salah satu acuan kita dalam memperbaiki organisasi di mana kita berada masing-masing. Salam kenal Bapak Ibu sekalian. Eh, Apa namanya di forum ini eh, saya belakangan agak kurang muncul karena sering terkendala tabrakan agenda. Jadi mohon maaf, tapi tetap memantau grup. Grup Baik. KSC. Ah, Oke. Saya akan memulai sedikit pengantar prolognya Bapak Ibu sekalian dengan lingkungan kerja yang terus berubah ya. Perubahan ini banyak dipicu terutama belakangan oleh munculnya generasi milenial, teknologi dan tata kelola organisasi sendiri. Ada sebuah ungkapan dari Ari Degas, apa namanya tahun 97 beliau katakan, jadi organisasi itu juga living organism. Dia bisa sakit, ya, bisa tua, bisa bahkan mati. Kalau tidak dirawat dalam jangka panjang, organisasi itu bakal hilang. Tapi kalau dirawat juga umurnya bisa panjang. Ada sebuah perusahaan di Stora, perusahaan di Swedia tuh seperti Stora, itu umurnya sudah 700 tahun. Sumitomo di Jepang juga udah 400 tahun lebih. Itu karena dia dirawat begitu. Jadi di samping Mm-mm. tujuan-tujuan jangka pendek, penting untuk melihat organisasi itu tujuan jangka panjangnya. Bahkan organisasi seperti
Panasonic itu membuat visinya itu sampai 250 tahun begitu ya. Luar biasa begitu. Living organism. Ada 4 hal reality management kita hari ini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu change, ya, perubahan yang terus berlangsung di sekitar kita. Hari-hari ini mungkin kita lagi antusias dengan artificial intelligence, tetapi sebenarnya era sebelumnya yaitu era digital marketing itu belum selesai gitu, sudah muncul AI. Nah, AI sekarang merembet sampai ke semua aspek dan hal yang banyak mengubah hidup kita. Lalu yang kedua itu speed, yang ketiga teamworknya juga jadi berubah sekarang. Jadi beberapa perusahaan itu jarang ketemu offline, tapi dia SDM-nya tersebar di beberapa tempat di belahan bumi begitu. Kalau kumpul itu cuma ketemu lihat wajah di online aja begitu ya. Eh, Bukan hanya sekedar remote working gitu atau apa namanya bisa online, tapi organisasi jadi betul-betul apa namanya agile saat ini ya. Tanpa apa namanya lihat orangnya bertatap muka langsung begitu, tapi ketemu di online. Yang keempat itu flexibility. Jadi kita dituntut hari ini itu lincah gitu, ya, mudah beradaptasi, apa namanya, simple dalam pengambilan keputusan. Nah, ada beberapa karakteristik Bapak Ibu sendiri di tahun model korporasi atau organisasi tahun abad 20 sama abad 21. Misalnya dalam aspek leadership, kalau dulu produknya sangat dogmatik, yang sekarang inspirational. Jadi model leadershipnya eh, apa namanya menginspirasi. Gitu. Yang kedua, karakter dulu workers itu banyaknya mencari kenyamanan sebagai pekerja gitu ya. Kalau sekarang banyaknya minta justru free agent aja kalau bisa gitu. Kerja dari rumah, kerja dari kafe, gitu. Apa namanya, Mm-mm. sehingga mereka lebih lebih apa lebih mobile begitu dan bisa lebih free gitu, bebas. Dulu job expectation-nya security ya. Makanya kalau perusahaan yang menawarkan pensiun itu laris manis kalau zaman dahulu, ya. Masa tuanya aman gitu, gajinya ini. Tapi kalau sekarang dia pekerja tuh mencari personal growth. Jadi di perusahaan itu punya mekanisme personal growth-nya seperti apa pengembangan SDM itu yang mereka incar gitu. Lalu kalau dulu motivasinya itu bersaing, nah kalau sekarang motivasinya itu kolaborasi atau kita membangun bersama-sama begitu. Karena kolamnya sama begitu ya. Nah, jadi sekarang lebih banyak ke arah managing mindset banyaknya ya, ketimbang managing people yang dalam pengertian managing seperti apa namanya apa pengertian kita ngelola SDM yang banyak begitu ya. Salah satu contoh kolaborasi saat ini yang mungkin beberapa hari ini kita lagi banyak dengar itu informasi mergernya antara Nissan, Honda, sama Mitsubishi. Ini 3 perusahaan besar udah melakukan kolaborasi gitu ya, bersama. Jadi mau kerja itu contoh perusahaan-perusahaan sekarang dulunya mereka ini pesaing satu sama lain, sekarang malah kepingin gabung aja satu sama lain begitu ya, bertiga gitu. Nah, ini contoh organisasi masa sekarang. Jadi tidak memikirkan lagi bagaimana bersaing dengan pekompetitif. Biasanya analisis portofolio sih. Nah, di antara analisis portofolio itu ada analisis SWOT biasanya. Lalu ada analisis visi, misi, strategi. Lalu ada 7S McKinsey. Dulu pernah dibahas juga di grup ini di awal-awal diskusinya oleh Bu Sita. Kemudian juga biasanya menganalisis key result area ya. Lalu perubahan dan tantangan eksternal. Nah, salah satu yang biasa digunakan untuk banyak organisasi di dunia ini adalah melakukan
apa namanya langkah awal membuatkan organisasi itu adalah dengan menggunakan analisis budaya kerja atau analisis budaya organisasi di sini. Nah, salah satu toolsnya itu yang saya lingkari di tengah itu menggunakan Ocai namanya. Nanti saya akan terangkan di slide berikutnya. Jadi ini analisis budaya organisasi itu salah satu alat ukur untuk kita melakukan langkah-langkah untuk sebelum kita menetapkan rencana kerja. Jadi mesti ini dilakukan gitu banyak organisasi itu biasanya. Basicnya Bapak Ibu dari buku ini ya dari Profesor Kim Cameron sama Robert Equine. Jadi beliau ini sudah divalidasi teorinya, konsepnya. Dulu tahun 99 menulis tentang buku Diagnosing and Changing Organization Culture. Jadi beliau akan mereka berdua, profesor berdua ini mengajarkan cara kita menganalisis kultur atau budaya organisasi dan bagaimana melakukan perubahan budaya organisasi. Jadi agar kita kalau dulu ini judulnya masih ada di tengah tuh ya, apa competing values framework. Jadi apa basicnya tetap berkompetisi kalau dulu itu. Ini kalau tadi saya sampaikan di atas basic sekarang kolaborasi, kalau dulu masih kompetisi. Tapi pendekatan ini masih tetap dipakai Bapak Ibu sampai sekarang masih banyak organisasi yang menggunakan itu. Dan ini sudah diterapkan di 10.000 lebih organisasi seluruh dunia. Jadi teori dan konsep beliau ini. Oke. Di apa? Di buku itu tadi, ya, buku Profesor Kim Cameron tadi itu mengatakan bahwa budaya organisasi itu ada 4, Bapak Ibu. Pertama, yang hijau di bawah, kiri bawah itu budaya hierarki namanya. Ya. Budaya hierarki ini ada 4 ya, jadi menekankan kontrol gitu, ya. Sangat kontrol. Keywordnya itu do things right, ya. Jadi nggak boleh ada kesalahan. Ya. Apa namanya itu budaya budaya kontrol. Yang kedua yang kuning atas Bapak Ibu itu budaya clan namanya. Nah, budaya clan ini kolaborasi ya. Bahasa keywordnya itu do things together. Jadi kerjain yuk bareng-bareng gitu. Ya rame-rame kerjain. Apa kalau yang apa namanya ini nanti saya jelaskan ya penjelasan masing-masing. Lalu yang biru Bapak Ibu itu budaya adokrasi namanya. Budaya adokrasi ini do thing first. Ya. Jadi ini budaya entrepreneurship sehingga dia meng-create terus gitu inovasi. Lalu yang keempat itu budaya market. Nah, budaya market ini budaya kompetisi. Do things fast. Jadi lakukan secepat mungkin melalui atau mendahului kompetitor. Nah, Bapak Ibu, ini ada 4 arah mata angin, atas, bawah, kiri, kanan. Ya. Semakin ke atas itu semakin fleksibel, semakin ke bawah itu semakin stabil atau semakin fokus. Semakin ke kiri itu berorientasi internal, semakin ke kanan dia berorientasi eksternal. Nah, Pak Ibu untuk mengetahui budaya organisasi kita, salah satu mana yang pas buat kita, buat organisasi kita dari keempat ini, Profesor Cameron tadi menawarkan satu asesmen namanya OCHAI. Yang di sebelah samping kiri saya tulis itu OCHAI, singkatan dari Organizational Culture Assessment Instrument. Jadi organisasi itu eh, kalau dia menentukan budayanya di asesmen menggunakan OCHAI itu. Nanti dari OCHAI itu kita tahu bahwa budaya kita saat ini yang budaya organisasi kita apa gitu dari ke salah satu dari keempat ini tuh. Dominannya kemana, lemahnya kemana begitu ya. Oke. Nah Bapak Ibu, eh budaya-budaya tadi itu ada ciri-cirinya. Ya. Kalau budaya apa namanya budaya hierarki tadi Bapak Ibu yang hijau itu dia organisasinya strict gitu ya. Formatnya itu strukturnya itu model organisasi dan di dalam budayanya itu budaya formal. Nah, jadi nggak bisa kita apa namanya improvisasi terlalu banyak lah begitu ya. Boleh dibilang kayak begitu. Nah kalau budaya klan yang kuning, yang warna kuning itu Bapak Ibu, itu friendly place.
ya. Jadi lebih rileks gitu. Jadi tidak ada istilahnya kalau di sini itu kita persaingan terlalu ketat tuh nggak ada. Gitu. Ya, nyaman lah gitu kondisinya. Nah, yang biru itu karena dia berjiwa entrepreneur maka dinamis organisasi Hmm. dan kreatif tentunya. Kalau yang merah Bapak Ibu, yang market tadi ya, itu orientasi dia result gitu ya. Jadi ini cepet-cepetan ini kompetisi di lapangan gitu ya. Jadi modelnya begitu dia. Kalau yang berorientasi ke market gitu. Oke, ini ciri-ciri utamanya. Eh, jadi kita masuk sedikit ke budaya. Jadi pengertian budaya organisasi itu Bapak Ibu, dia biasanya direfleksikan dengan bahasa, simbol, ya, rules dan apa namanya feelings itu di organisasi itu. Jadi setiap kalimat, kata, visi misi atau statement-statement yang kita ungkapkan, kebijakan-kebijakan itu merefleksikan budaya organisasi kita. Ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa cerminan budaya organisasi itu akan tercermin dari beberapa aspek itu nanti. Nah, secara umum yang dimaksud dengan culture itu nilai-nilai yang menjadi pegangan buat SDM dalam menjalankan kewajiban dan perilakunya dalam organisasi. Jadi kadang-kadang juga apa namanya organisasi tidak ada saya mengamati tidak terlalu apa namanya paham gitu ya eh, apa namanya karena banyak organisasi itu yang kayak arti menyamakan antara budaya kerja sama budaya organisasi. Ini dua hal yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Jadi eh, budaya organisasi itu lebih terkait dengan nilai-nilai dan tujuan jangka panjang organisasi. Ya. Tapi kalau budaya kerja itu lebih spesifik dan biasanya mengacu pada kompetensi SDM, kompetensi jabatan. Nah, ini dua hal yang berbeda ya jadi ya. Oke. Eh, Profesor Edgar Schein dia mengatakan juga bahwa kultur atau budaya sebagai sebuah konsep abstrak, tapi dalam bentuk perilaku dan sikap sangat konkret gitu. Jadi bisa diamati budaya organisasi itu melalui behavior dari anggota organisasi itu, perilakunya. Uh, Beliau juga mengatakan bahwa tanpa perubahan budaya, kecil sekali harapan untuk dapat perbaikan kinerja dari perusahaan atau organisasi. Saya membaca di riset yang lain bahwa budaya organisasi itu menyokong atau mensupport 30% sampai 40% dari kesuksesan organisasi. Bapak Ibu. Hari ini pun kalau kita misalnya bicara penyusunan sistem, misalnya menyusun KPI, menyusun job desk, menyusun struktur organisasi, melakukan pelatihan dan pengembangan, itu tujuannya sebenarnya semua untuk perubahan budaya. Untuk perubahan budaya. Jadi perubahan budaya itu masih apa namanya menjadi muara dari itu semua. Jadi, dan yang tercermin nanti dari dalam bentuk perubahan perilaku. Oke. Nah, flow-nya sebenarnya organisasi itu kita asesmen budaya organisasi, nanti muncul kok namanya kompetensi organisasi. Nah, kompetensi organisasi ini yang membedakan kompetensi organisasi kita dengan organisasi yang lain. Inilah yang dimaksud dengan di awal tadi Profesor Cameron mengatakan competing at work. Ya. Jadi bersaing organisasi itu melalui kompetensi organisasi. Lalu setelah budaya organisasi muncul, barulah kita susun budaya kerja yang berfokus pada kompetensi SDM. Turunannya kira-kira kayak begitu, flow dari apa namanya penyusunan budaya organisasi dan budaya kerja. Jadi saya masih nyambung dengan tadi perbedaan antara budaya organisasi dengan budaya kerja. Nah ini dampak-dampaknya Bapak Ibu ya. Kalau keempat arah tadi itu apa OC tadi ya apa namanya
Kalau yang fleksibel itu nanti cenderung dari dia mempengaruhi product development. Kalau yang stabil itu ke arah yang stabil ke arah bawah berarti ya, itu nanti berpengaruh pada finansial, aspek finansial. Kalau dia berorientasi kepada internal, itu biasanya fokusnya kepada SDM, kepada employee satisfaction, pada kepuasan karyawan. Kalau ke kanan, berorientasi ke kanan, ya berarti budaya adokrasi sama market tadi, dia cenderung nanti akan mengacu pada sales growth atau market share. Ya, nah ini kalau di beberapa organisasi sales growth atau market share ini bisa kita terjemahkan misalnya kalau sekolah itu misalnya PPDB gitu ya, jumlah murid, jumlah siswa itu pasti akan mengacu ke situ gitu nanti budayanya. Nah, eh, ini beberapa karakteristik dari hierarki culture, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau yang tipe hierarki itu satu tempat kerja yang formal dan terstruktur, prosedurnya komplit, gitu ya, lengkap. Gitu. Dan kita nggak boleh improvisasi di luar prosedur karena biasanya menyangkut aspek keselamatan misalnya, gitu. Aspek keamanan. Jadi ini sangat strict begitu ya, yang model hierarki culture itu. Pemimpin menempatkan diri sebagai pengorganisir yang baik. Nah, tema mereka ini kok di hierarki itu efisiensi. Suara saya masih didengar ya Bapak Ibu ya? Jelas, jelas, Coach. Ya, ini soalnya hujan di sini hujan lebat jadi sinyalnya agak kurang stabil. Tapi suaranya bagus. Nah, Ya, alhamdulillah kalau gitu. ya. Jadi dan karena ini menekankan stabilitas dan kontrol, maka eh, nggak boleh banyak disrupsi gitu, nggak boleh banyak inovasi di sini itu. Inovasinya jarang-jarang gitu. Lalu eh, apa namanya elemen-elemen organisasi semuanya disatukan melalui peraturan-peraturan formal. Ya, karena ingin mencari stabilitas gitu, jadi semuanya diamankan gitu. SOP-nya banyak pasti di sini. Ya, oke, tata kelola karyawan apa namanya dilakukan secara formal juga begitu ya. Oke. Nah, ini yang tipe clan. Nah, kalau clan ini agak rileks Bapak Ibu ya. Tempat kerja yang sangat ramah seperti sebuah keluarga besar di mana orang-orang saling berbagi tentang kehidupan mereka. Jadi lebih terbuka budaya klan. Pemimpin ini dianggap sebagai mentor atau figur orang tua. Lalu ciri yang lain perekat hubungan antar elemen organisasi adalah loyalitas. Biasanya organisasi yang bertipe klan ini sangat penting untuk mengikat komitmen bersama. Jadi orientasinya pengikatan komitmen. Pengembangan SDM juga jadi fokus sentral biasanya kalau di klan ini. Ya. Jadi topik-topik kalau banyak orientasinya kepada SDM berarti biasanya tipe klan. Keberhasilan itu juga di apa namanya kalau kita punya apa namanya perhatian kepada organisasi dan SDM. Jadi aspek karena tadi ingat ke bahasa klan itu do things together. Jadi kerja bareng-bareng kerja gitu. Biasanya kalau saya gampang kalau mau melihat tipe klan itu kalau kita tanya ini tanggung jawabnya siapa gitu. Oh, tanggung jawab bersama coach gitu misalnya. Artinya kalau tanggung jawabnya sama-sama berarti tidak ada yang bertanggung jawab. Nah, itu ciri-ciri klan gitu biasanya. Jadi semuanya kepinginnya bareng-bareng gitu. Oke, tipe advokasi eh, tempat kerjanya dinamis Bapak Ibu ya. Karena dia bertipe entrepreneurship apa namanya? Lalu orang pada berani mengambil risiko begitu ya. Jadi bahkan SDM itu diberi ruang untuk berimprovisasi lebar sekali ya. Apa namanya? Karena mereka penting untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. Dan pemimpin biasanya dianggap sebagai inovator. Organisasi ini banyak melakukan eksperimen. Jadi mungkin kira-kira ya dana risetnya gede lah gitu ya. Biasanya organisasi kayak begini. Ya. Jangka panjang juga untuk pertumbuhan. Jadi karena mereka sangat menggantungkan pada penemuan-penemuan baru gitu ya.
Oke. Dan menghasilkan produk atau keunikan jasa yang dihasilkan. Jadi fokus kepada inovasi ini biasanya. Karena dia fokus kepada inovasi, maka produk-produk mereka biasanya menguasai pasar gitu. Tipe market, Bapak Ibu. Nah, tipe market ini tipe yang kompetitif ya, berorientasi pada hasil, apa namanya? Jadi dulu-duluan ini, cepet-cepetan gitu ya. Namanya kalau tipe market itu budaya market itu. Kenceng di sini Bapak Ibu ya, kalau kita gagal ya you fail, you harus mundur gitu dan seterusnya gitu. Dan pertarungannya berdarah-darah kalau di tipe market itu ya, karena yang dilihat itu adalah kompetitor selalu itu. Market share kita udah berapa dan lain sebagainya. Ya, nanti saya kasih contoh organisasi-organisasi ini. Dan setiap orang di dalam organisasi itu berkompetisi begitu. Jadi ya, ini merupakan agak kebalikan dari budaya klan tadi. Kalau budaya klan kompetisi itu sedikit begitu. Ya, gesekan-gesekan antar SDM dalam rangka kompetisi itu sedikit. Tapi kalau di budaya market, justru kalau nggak ada kompetisi, mereka akan kalah begitu. Nah, ini tipe-tipe Bapak Ibu ya. Jadi kalau eh, bagaimana eh, di tipe clan, ya, maaf saya dari bawah dulu ya. Tipe hierarki itu ada leadernya, tipenya kayak gimana harusnya, ya. Manajemen kayak gimana, teori yang paling dominan apa yang harus dipakai gitu. Kalau tipe clan, leadernya harus tipe mentor, parent, fasilitator. Kalau apa namanya manajemen harus banyak melibatkan semua partisipasi dari struktur, dari bidang-bidang gitu. Kalau tipe adokrasi, dia tipe entrepreneur, leadernya, ya, tipe inovator gitu. Nah, karena apa namanya budaya organisasi itu juga sangat erat, Bapak Ibu ya, kaitannya dengan leader yang ada di puncak organisasi tersebut. Kadang dia sangat mempengaruhi budaya organisasi itu. Ya. Budaya market sama tipe leadernya, tipe hard. Ini kalau kita tetapkan manajemen, gaya manajemennya ya, masing-masing budaya itu seperti apa kira-kira. Ini kalau aspek manajemen SDM-nya. Nah, ini kalau di hierarki caranya itu adalah dengan melakukan banyak aspek-aspek administratif. Apa namanya? Dalam melakukan managing people atau managing SDM-nya. Kalau dia tipe clan ini banyak pelatihan, banyak apa namanya? Pertemuan-pertemuan dalam rangka pengingkatan komitmen. Eh, Kalau budaya organisasi tipe HRD-nya, tipe manajemen SDM itu change agent. Itu pertama. Jadi lakukan perubahan. Kalau dia di tipe market, eh, cara ngelola orangnya itu strategic business partner. Jadi setara begitu, setara, setara, setara. Di akhir tempat ini kategorinya bisa melihat misalnya gaya kepemimpinan. Kalau di tipe clan, sosok keluarga. Kalau di advokasi, sosok inovator. Kalau di market, sosok pesaing. Kalau di hierarki, sosok koordinator. Ya, itu ada paradigma dominan tadi, ya, yang di atas. Lalu pengelolaan anggota organisasi juga berbeda-beda masing-masing budaya. Lantas hubungan antar organisasi misalnya ya, kategorinya. Terikat komitmen untuk menjaga tradisi bersama itu tipe clan. Pokoknya kita jaga deh eh, apa namanya organisasi kita ya. Kebanggaan korpsnya tinggi kalau di sini ya, menjaga tradisi korpsnya. Kalau dia tipe adokrasi itu inovasi, yang penting kita inovasi terus. Nah, kalau market itu komitmen untuk merebut pasar, ya. Kalau tipe hierarki untuk menjaga stabilitas, ya. Oke ya. Fokus strategi. Kalau di tipe klan itu pengembangan jangka panjang, kalau di adokrasi fokus strateginya dia melakukan terobosan-terobosan baru. Kalau tipe market, nah karena dia tipe market itu umumnya mencari market share, maka kinerja jangka pendek yang dipikirkan. Nah, omset dan lain sebagainya. Kalau di hierarki, eh, fokus strateginya itu efisiensi.
Ya, jadi semakin efisien semakin baik. Lalu faktor kritis penentu kesuksesannya, ya, kalau klien itu kalau di apa namanya faktor kritisnya itu kerjasama. Jadi kalau kolaborasi karena dia tadi kolaborasinya makin bagus, berarti kliennya makin bagus itu budayanya. Menciptakan sesuatu untuk tipe adokrasi, market itu persaingan, di hierarki itu pengendalian. Oke, nah sekarang bagaimana kita melakukan asesmen OCAI? eh, Tadi ya OCAI masih ingat Bapak Ibu ya, Organizational Culture Assessment Instrument. Jadi untuk mengukur budaya organisasi itu Profesor Kim Cairns tadi menawarkan sebuah alat namanya OCAI. Oke. Ini saya akan kasih contoh bagaimana teknik OCAI-nya sangat mudah Bapak Ibu bisa diterapkan di organisasi masing-masing menggunakan Excel langsung muncul angkanya bisa dicoba nanti eh, di organisasi masing-masing. Ini saya kasih teknik mengukur budaya organisasinya. Dan nanti saya akan kasih contoh hasil-hasil yang pernah saya terapkan di beberapa organisasi. Oke. Nah, OCA ini Bapak Ibu memotret 6 kriteria budaya organisasi. Yang pertama itu karakteristik organisasi yang dominan. Yang kedua itu kepemimpinan organisasi. Yang ketiga itu cara kita ngelola karyawan. Ya. Yang keempat itu ikatan organisasi. Yang kelima itu titik tekan strategik. Yang keenam itu kriteria keberhasilan. Jadi OCA itu memotret 6 ini nanti. Jadi di 6 aspek ini diukur Bapak Ibu di organisasi masing. Jadi apa namanya? Kita lihat dari keempat maaf dari keenam aspek ini bagaimana budaya yang terjadi di organisasi kita gitu. Kira-kira begitu. Jadi asesmennya sendiri eh, sederhana jadi tidak tidak sampai 10 menit udah selesai gitu ya. Sangat singkat gitu pengisiannya. Jadi kita hanya apa namanya diminta untuk melakukan pengurutan ya, prioritas dan scoring ya. Jadi eh ini saya akan kasih contoh tools ya. Di sebelah kanan itu Bapak Ibu lihat di bawah yang saya beri tanda hijau itu ada contoh pengisian A B C D ya. Di situ ada pernyataan Bapak Ibu, ada 4 pernyataan. Dari 4 pernyataan itu kita urutkan menurut kita ada 2 kondisi yang harus kita ukur, kondisi saat ini dan kondisi yang kita harapkan dari keempat aspek di kriteria di kanan di sebelah kiri tadi itu. Lalu kita urutkan masing-masing itu, mana menurut kita yang menunjukkan kondisi saat ini, ya. Jadi ada diurutkan 1, 2, 3, 4. Lalu diurutkan itu tadi kita scoring. Total skornya harus 100. Nah, masing-masing skor itu tidak boleh sama begitu ya. Yang nomor 1 harus lebih besar dari nomor 2 harus lebih besar dari nomor 3 harus lebih besar dari nomor 4 urutan keempat dan seterusnya. Jadi kita nilai kondisi saat ini dan kita melakukan penilaian secara helikopter view dari organisasi kita ya. Yang kita nilai itu bukan diri kita, bukan orangnya, tapi organisasi kita. Sesuai dengan pernyataan yang ditanyakan. Jadi kita diminta menanggapi saja gitu ya. Nah, lalu menurut kita masa depan itu yang pas itu dalam kriterianya masih sama seperti apa? Kita urutkan lagi gitu. Lalu kita scoring gitu. Nanti muncul secara otomatis ya. Nah, ini ada pengisian salah misalnya gitu ya. Urutannya kok nggak ada nomor satunya, nomor duanya double ya gitu. Lalu kalau yang di bawah itu urutannya sudah ada 1, 2, 3, 4, tapi yang nomor 1 skornya lebih kecil ketimbang yang nomor 2 dan seterusnya. Sehingga nilai akhir skornya lebih dari 100%. Ini contoh-contoh ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu yang ditanyakan sama OCA itu adalah karakteristik dominan seperti ini. Jadi kita memberi skor. Oke. Yang kedua itu aspek kepemimpinan organisasi. Nah, kita memberi nilai menurut kita kepemimpinan organisasi kita saat ini seperti apa gitu ya. Jadi kolegial gitu ya. Terus yang cocok buat kita atau cocok menurut kita, organisasi kita, kantor kita, ya, misalnya lembaga kita, instansi kita di masa depan,
Nah, di masa depan tuh ukurannya seberapa panjang? Kira-kira 3 sampai 5 tahun lah gitu ya. Untuk orientasi jangka panjang. Cocoknya seperti apa gitu urutannya. Ini kita urutkan aspek kepemimpinan. Lalu pengelolaan karyawan yang ketiga, ya, sama ya. Yang keempat itu ikatan organisasi, juga kita nilai saat ini bagaimana, yang kita harapkan ke depan bagaimana. Lalu yang kelima itu titik strategik ya. Jadi ada pernyataan, ada 4 pernyataan ini kita tanggapin. Ya. Kita urutkan dulu, kita skor. Ya. Menurut kita aja. Jadi ini pernyataan terbuka yang harus kita tanggapin. Dan yang keenam, nah hanya itu Bapak Ibu ya. OCA itu sederhana sekali. Nah, nah sekarang kita lihat dampaknya, ini contoh hasil pengukurannya. Ini saya samarkan nama sekolahnya. Ini sekolah Bapak Ibu di Bali. Jadi waktu sebelum mereka melakukan penyusunan rencana kerja, lalu mengukur budaya yang pas, ini kita terapkan di manajemen dulu ini ya, di manajemen. Jadi manajemen itu pengertiannya direktur, kepala divisi, dan kepala departemen. Jadi angkanya seperti ini. Jadi mereka, ternyata menurut mereka saat ini tuh budaya hierarki, ya. Tapi nilainya hampir rata ini dari 4 budaya. Hierarkinya 27 nilainya, market 26, 23 di adokrasi, dan klan 25. Dan menurut mereka yang tepat, budaya organisasi yang tepat di masa datang itu adalah budaya klan gitu. Nah, tampak perbedaan di sini Bapak Ibu antara budaya saat ini sama budaya yang mereka harapkan. Nah, ini namanya ada gap ya. Nah, gap itu nanti ada intervensi apa begitu. Jadi pertama, pengukuran ini menunjukkan bahwa penilaian itu budaya penilaian terhadap budaya organisasi itu ternyata bisa bisa terjadi perbedaan cara pandang di antara anggota organisasi gitu ya. Nah, ini kita elaborasi begitu ya, kita cek itu masing-masing. Nah, di situ ada grafiknya yang sebelah kanan itu Bapak Ibu ya. Yang merah itu adalah garis yang merah itu menunjukkan budaya yang mereka harapkan di masa datang. Yang hijau itu yang saat ini. Ya. Nah, ini kita bisa dalami dengan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa mereka merasa budaya saat ini itu budaya hierarki misalnya. Oh, ternyata di sini pertanyaannya banyak coach gitu. Apa namanya? Kalau keluar harus isi itu, formal itu, ada laporan harus itu. Ya, apa namanya? Ya, mereka menilai budaya formalnya kayak begitu ya. Oke. Ini muncul seperti ini ya. Oke. Ini di tahun 2012 kalau nggak salah ini. Jadi datanya kalau saya munculkan, saya sebut nama, berarti sudah sangat lama ini Bapak Ibu. Ini di perusahaan. Eh, kita ngelihat di sini ya ada garisnya nih. Nah, yang biru ini, grafik pertama ini ternyata eh, kita lihat itu paling besar tuh di C ya, di C itu kuadran market itu berarti. Ini penilaian tim manajemen di sebuah perusahaan namanya Power Master. Menurut mereka saat ini budayanya budaya market karena dituntut persaingan. Ini konsentrasinya pada penjualan alat olahraga Bapak Ibu ya. Jadi kompetisinya sangat banyak. Jadi wajar kalau mereka merasa saat ini budaya market. Dan menurut mereka masa depan juga harus apa namanya, walaupun agak tipis itu ya, tetap dipertahankan di C ya. Tapi apa namanya, jadi kelihatan angka-angkanya gitu. Nah, yang warna merah itu menunjukkan eh, untuk nextnya tetap mereka akan mempertahankan budaya market karena persaingan ya, untuk memenangkan pasar gitu. Ini salah contoh budayanya. Nah, Bapak Ibu, setiap anggota organisasi mestinya harus tahu budaya organisasinya itu seperti apa, gitu. Karena kalau mereka merasa
kepingin clean, tapi industri mereka menuntut market, nanti akan kesulitan di dalam gitu ya. Kesulitan sekali tidak bisa menyesuaikan dengan tuntutan organisasi. Nah, itu yang dimaksud dari budaya tadi itu. Jadi terjadi apa namanya gap budaya gitu antara yang dipikirkan, yang diinginkan oleh SDM dengan yang diharuskan oleh perusahaan gitu atau organisasi itu, tuntutannya. Nah, ketika diukur kepada eh, pimpinan pucuk pimpinan ya direktur utamanya, ini agak lucu gitu uniknya. Beliau sendiri pimpinan utamanya kepingin di masa depannya itu adalah budayanya budaya klan gitu, bukan budaya market gitu. Ini bisa bias kayak begini lazim gitu ya. Terjadi perbedaan pandangan antara penilaian masa masa saat ini dengan masa depan ya. Ini biasa nih ya. Oke, nah kita ngelihat di situ yang tadi awalnya budaya market kepingin digeser menjadi budaya klan di masa depan ya. Oke, ini contoh yang lain yang pernah saya lakukan. Ini juga sama tahun 2012. Nah, di rumah zakat ya. eh, Dulu waktu kita ukur eh, yang budaya saat ini menurut mereka itu adalah budaya klan ya. Lihat di yang sebelah kiri dulu, grafik yang sebelah kiri. Nilainya waktu itu adalah 31 ya. Kemudian apa namanya? Di average B-nya itu 27, average C itu yang market Bapak Ibu ya. Jadi di situ ada ABCD-nya. Tapi untuk masa depan mereka juga sama waktu itu. Kalau CEO-nya sendiri itu ingin mempertahankan budaya klan ya, organisasinya. Nah, di kalangan direksi agak ada perbedaan. Jadi kalau kita kumpulkan nilai OCAI di level direktorat gitu ya, khusus para direksi saja gabungan secara kolegial, terjadi perbedaan angka ya, antara budaya saat ini sama budaya yang diinginkan. Ya, menurut para direktur, yang ini yang sebelah kanan grafiknya Bapak Ibu, menurut para direktur saat ini budaya mereka budaya adokrasi gitu, karena waktu itu apa namanya ada beberapa direktorat kita kumpulkan sendiri datanya. Lalu untuk budaya yang pas, budaya organisasi yang pas di masa datang, menurut mereka harusnya clan gitu, ya. Oke, harusnya clan gitu, budaya clan. Jadi kepingin lebih rileks lah gitu. Kira-kira begitu. Nah, ini dikumpulkan seluruh seluruh data gitu. Jadi seluruh data mulai dari direktur utama, eh, para direktur, kemudian para senior manager sampai seluruh karyawan dikumpulkan datanya Bapak Ibu. Hasilnya ternyata kayak begini secara umum. Budaya saat ini, budaya organisasi saat ini menurut total total member organisasi adalah di klaster C atau budaya market yang warna biru ya. Nilainya 28. Tapi masa depan budaya adalah yang kalian. Dengan efek dulu. Ini bagai gap, ya, gap apa namanya interpretasi begitu ya dan penilaian. Oke, nah perlu diketahui bahwa asesmen OCAI ini tidak ada benar salah gitu. Jadi ini murni kita untuk menilai cara penilaian budaya organisasi yang pas buat organisasi kita. Karena masing-masing organisasi pasti berbeda, Bapak Ibu, pasti berbeda begitu. Eh, Industri masing-masing tuh industri pendidikan berbeda dengan industri jasa apa namanya F&B misalnya gitu ya, food and beverage berbeda lagi dengan
apa namanya jasa kurir dan seterusnya, jasa penerbangan, jasa telekomunikasi gitu. Jadi berbeda. Tidak ada apa namanya OCAI yang OCAI bukan hitam putih benar salah, tapi ini benar-benar asesmen gitu. Oke. Nah, waktu di rumah zakat OCAI itu dilakukan hampir 3 tahun sekali itu ya. 3 tahun sekali pasti dilihat lagi arahnya gitu. Tahun 2008 pertama kali dilakukan itu budayanya waktu itu budaya market karena ngejar pertumbuhan ya, ngejar pertumbuhan, pertumbuhan untuk menguasai pasar gitu, market share. Kepingin misalnya sehingga itu tercermin dalam apa namanya dalam rencana marketingnya, ekspansinya gitu, turunannya gitu. Tetapi setelah 3 tahun kecapai marketnya, sudah menjadi top leader, sudah menjadi pengumpul zakat terbanyak, sudah mencapai cita-cita menjadi memiliki jaringan rumah zakat seluruh Indonesia, maka kepingin rodok santai rupanya kelihatannya Bapak Ibu, sehingga mereka kepingin budayanya ganti ke clan gitu, atau rodok rodok slow lah gitu ya, nggak lagi pakai budaya market gitu. Sehingga kita bisa melihat itu. Cuman apa 2002 diharapkan ya. Jadi udahlah, ada juga beberapa organisasi yang kayak begitu Bapak Ibu ya, yang pernah saya asesmen, capek kita ngikutin budaya market gitu. Kita kepingin relax lah 3 tahun ke depan, toh udah kecapek semua gitu. Ya udah ganti nggak apa-apa begitu. Kan masing-masing juga ada resikonya nanti gitu, masing-masing budaya. Gitu. Ini Ocai di Lemhanas Bapak Ibu ya. Kebetulan salah satu mentor saya dulu pernah melakukan apa namanya pendampingan kepada Lemhanas. Nah ini sekedar nice to know saja ya. Lemhanas sendiri Bapak Ibu budaya ini lembaga eh, apa namanya di bawah eh, pertahanan kali ya, Kementerian Pertahanan kali ya, Lemhanas ini. Kita udah tahu nih budayanya hierarki itu pasti ya nggak. Eh, Nilainya 32,27 itu gede ya. Yang kedua itu market ternyata mereka ya. Saya juga kaget tuh ditunjukin kayak gini. Oh, Lemhanas marketnya di mana gitu ya nggak. Kalau hierarki udah sangat wajar lah gitu. Lembaga di bawah Kementerian Pertahanan ini. Saat ini budayanya kayak begitu menurut risetnya, asesmennya. Nah, setelah lucunya budaya yang diinginkan di masa depan itu budaya market gitu. Jadi hierarkinya udah kecil gitu. Ya. Nah, terjadi pergeseran Bapak Ibu. Kepingin budaya market gitu. Saya dulu logikanya gimana ya Lemhanas mau berbudaya market? Apa mereka mau menguasai pasar gitu? Pasar persenjataan gitu misalnya, atau pasar ideologi pertahanan gitu ya. Tahu Pak? Bergeser ke daerah market. Tapi kalau kita lihat apa namanya eh, di apa namanya sesuai dengan perencanaan jangka panjang visi misinya organisasi sendiri, itu sebenarnya budaya yang pas buat Lemhanas itu budaya adokrasi dulunya ya, bukan budaya market gitu. Nomor duanya baru market, nomor tiganya hierarki, baru budaya clan ya. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu, ini contoh ya, apa namanya di Lemhanas gitu. Jadi se, se lembaga pemerintahan pun bisa dilakukan analisis OCAI seperti ini ya. Nah, ini ada angka-angkanya Bapak Ibu ya, di masing-masing gaya itu diarahkan ya. Oke, next to know. Nah, contohnya apa sih organisasi yang menerapkan budaya organisasi klan, hierarki, adokrasi maupun market? Nah, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu contohnya. Budaya hierarki itu contoh Bapak Ibu, rumah sakit itu budaya hierarki ya, ketat dengan SOP. Kita nggak boleh improvisasi, nyuntik gitu misalnya suka-suka itu nggak boleh, ada SOP-nya. Bank Indonesia ya karena dia apa namanya itu contoh budaya hierarki ya. Apa namanya di angkatan bersenjata ya, angkatan laut gitu, tentara itu budaya hierarki. Bahkan di beberapa BUMN itu sangat kentara sekali budaya hierarki Bapak Ibu. Yang paling mudah kita lihat misalnya budaya hierarki itu Bapak Ibu masuk ruang
halaman parkir gitu. Di situ ada tulisan parkir direktur, parkir direksi gitu. Nah, itu udah menunjukkan hierarki itu. Nggak boleh, mana ada boleh karyawan biasa parkir di parkirnya mobil direktur gitu. Nah, itu contoh budaya hierarki ya, penerapan budaya hierarki itu. Ya. Nah, kalau di klan itu kalau dulu Bank Syariah ya, itu menerapkan budaya klan pendekatannya, bank muamalat, terus apa namanya banyak organisasi ya. Sekolah-sekolah juga pada umumnya yayasan-yayasan itu pada umumnya budaya klan, ya, budaya klan. Ya. Lalu kalau adokrasi ada contoh seperti Nokia, ya, eh, Apple, ya, Microsoft, itu budaya-budaya yang menekankan kepada inovasi. Ya. Yang market itu banking biasanya, Bapak Ibu ya, banking itu banyaknya di budaya market ya. Eh, Penerbangan juga budaya market ya, maskapai penerbangan, lalu industri telekomunikasi ya, itu budaya market ketat mereka, Bapak Ibu. Televisi juga budaya kabar apa namanya itu sekali. Kalau jamnya sudah deadline harus terbit ya harus terbit gitu, nggak ada kompromi begitu. Samsung Samsung budaya market Bapak Ibu ya, kebalikan dari Apple gitu. Makanya kita lihat Bapak Ibu, Samsung hari ini muncul produk baru, 3 bulan berikutnya adiknya sudah muncul di produk yang kita beli gitu. Nah, beda sama Apple ya nggak. Kalau Apple itu bisa 3 tahun 4 tahun dia baru muncul produk baru karena dia menekankan inovasi gitu. Tapi kalau budaya market kayak Samsung yang penting laku dijual, buat apa gitu kita inovasi tapi barang kita yang terjual sedikit gitu. Ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya. Eh, Menurut saya rata-rata kalau organisasi di Indonesia itu pakai eh, tetap menggunakan ada hierarkinya Bapak Ibu ya, ada klannya, ada adokrasinya, ada marketnya. Dan OCAI ini Bapak Ibu bisa di level organisasi, bisa di level departemen atau divisi kita ngukurnya gitu, atau direktorat gitu. Tapi perusahaan di Indonesia pada umumnya klannya itu antara bisa mencapai 40 sampai 50% Bapak Ibu budaya klan itu. Kalau di Indonesia ya budayanya, karena budaya kita ketimuran seperti itu ya. Ditambah hierarki 30%. Nah, adokrasi sama market biasanya sedikit gitu. Ya, saya beberapa kali melakukan asesmen, sangat dominan itu di budaya klan kalau perusahaan-perusahaan di Indonesia itu ya. Jadi 30 sampai 40% gitu itu budaya klan dominannya. Sisanya tersebar di budaya hierarki, sedikit inovasi dan sedikit market gitu. Nah, kira-kira gitu kalau kita asumsi 100% dari total budaya yang kita adopsi gitu. Nah, tapi ingat Bapak Ibu kalau misalnya di Direktorat Marketing misalnya bisa diterapkan satu budaya, bisa budaya market dan budaya advokasi gitu. Karena di sana menekankan kompetisi gitu. Di divisi keuangan harus budaya hierarki dong. SOP-nya harus ketat kalau nggak uang kita banyak bocor gitu misalnya. Nah, tapi dalam pengelolaan SDM ya kita berbudaya misalnya budaya klan ya. Budaya klan ini ada budaya ada konsekuensi Bu, dan sudah lemah ada kuatnya. Jadi eh, tidak ada satu budaya yang tepat diterapkan, satu aja kita pakai itu nggak ada. Jadi kombinasi penekanan mungkin dengan penekanan Indonesia gitu ya. Tapi kalau di luar ada prinsip Bapak Ibu, tidak ada perusahaan besar yang menggunakan family clan itu nggak ada. Perusahaan-perusahaan besar nggak ada yang dominan budaya clan itu nggak ada Bapak Ibu. Budayanya pada umumnya budaya market ya. Karena berorientasi pada produktivitas. Tapi kalau Indonesia kayaknya kalau dipakai 100% budaya market pada bubar organisasinya gitu. Baik Bapak Ibu, ya. Jadi OCAI itu Bapak Ibu, ya enggak kesimpulannya adalah untuk menentukan kita tuh mau jadi macan itu macan beneran. Ya. Kalau jadi macan beneran ya kita harus ada di padang yang luas gitu. Cari makannya di padang yang luas, yang kita tangkap ya kijang. Atau kita jangan kebalikan jadi kucing gitu. Kalau mau jadi kucing ya di rumah aja yang kita tangkap tikus gitu. Nah, kira-kira begitu sih kesimpulan akhir dari
apa namanya kesimpulan dari Ochai itu ya, atau kita jadi anak macan aja deh gitu yang unyu-unyu gitu ya. Uh, Ochai itu kayak gitu Bapak Ibu, pilihan gitu ya. Jadi nanti kita sesuai dengan karakteristik organisasi kita masing-masing gitu. Ada yang sekolah misalnya, ada yang rumah sakit gitu. Tergantung kita mau jadi macan. Ada kok rumah sakit yang ekspansif itu ada, ya nggak? Ada juga rumah sakit tapi ya di situ aja satu kota dia nggak ekspansif, berarti dia tidak nggak kepingin masuk ke budaya market gitu. Ada sekolah yang pakai budaya market, ada Bapak Ibu punya cabang seluruh Indonesia ngejar market share. Tapi ada juga sekolah yang nggak mau berbudaya market, ya di situ aja ya nggak? Dari dulu sampai sekarang ya itu aja begitu. Nah, budayanya budaya klan dominan sama adokrasi. Kok yang kayak sekolah-sekolah SMK itu ya menuntut banyak adokrasi, banyak 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 penelitian, dan banyak tekniknya segala macam gitu. Jadi masing-masing berbeda Bapak Ibu ya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu slide saya yang terakhir. Iya. Apa untuk ya, semoga menginspirasi dan bisa apa menambah pengetahuan buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, menarik sekali apa yang dibahas oleh Coach Alfat pagi ini. Eh, Mungkin ada yang mau langsung, walaupun sudah ada ya di chat yang bertanya ya, mungkin ada yang mau langsung bertanya, silakan. Pak Tafisa mungkin mau ini, mau sudah membuka videonya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada apa beberapa hal yang saya catat tadi ya, jadi bahwa organisasi itu hidup ya, eh, Coach ya. Jadi dia bisa sakit, bisa Iya betul. umur panjang, bisa juga eh, mati gitu ya. Dengan menentukan eh, manage jadi organisasi ini, kita berharap dia bisa survive. Ada empat ya tadi kita lihat dari ada yang berbagai hal yang mempengaruhi, barangkali change, speech, teamwork, dan flexibility mempengaruhi ini. Silakan Bapak Ibu, barangkali saya bacakan dulu saja. Kalau begitu, ini dari pertanyaan dari Pak Trisandro. Bagaimana jika salah dalam menerapkan budaya dalam organisasi? Ini mungkin pertanyaan kita semua juga bahwa saya juga mungkin menanyakan itu pengisiannya itu kalau ada yang anggota yang asal-asalan mengisi gitu maksudnya tidak dengan optimal mengisinya sehingga hasil yang dihasilkan juga salah itu sebaiknya seperti apa itu coach silakan coach. Iya. Kalau asesmen ini ada kemungkinan biasnya ada Bu. Ada Hmm. kemungkinan bias pada saat pengisian tools apa namanya asesmennya itu. Tapi itu biasanya kita kan melakukan di tahap akhir itu judgment lagi. Hmm. Ya, jadi kayak kalau di riset barangkali ada sampling error, ada errornya kenapa, gitu ya enggak. Hmm. Nah, jadi biasanya kalau saya dikasih prolog dulu, terutama makanya ini kita batasi biasanya di level manajemen dulu untuk ngelihat peta pemikiran di level manajemen. Baru nanti secara bertahap diturunkan kepada SDM semuanya gitu. Jadi untuk mengurangi apa Bias. namanya bias dalam penilaian itu, biasnya itu tadi gitu. Ya kalau di riset kayak sampling errornya kita perkecil lah gitu intinya. Oke. Nah, yang Tapi pertanyaan sendiri eh, kalau penerapan salah itu budaya organisasi biasanya pada interpretasi budaya organisasinya itu Bu banyak yang apa namanya tadi di slide tentang beda budaya organisasi sama budaya kerja gitu. Ya, jadi banyak biasnya juga di situ antara mereka merasa ini budaya kerja adalah budaya organisasi eh, atau sebaliknya budaya organisasi adalah budaya kerja, tapi itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi
Kalau budaya kerja tadi saya sampaikan mengacu pada kompetensi SDM, jadi kompetensi manajerial atau kompetensi teknis. Ya. Kalau budaya organisasi, nah organisasinya sendiri yang harus punya kompetensi apa begitu di market. Karena masing-masing dari empat budaya tadi itu ada kata kuncinya. Ya. Kalau kalau yang disebut dengan 4C Hierarki. tadi ya, kalau hierarki tadi kontrol, ya nggak? Kalau clan itu kolaborasi, kalau adokrasi itu create, kalau market itu compete, bersaing gitu. Nah, Hmm. jadi kemungkinan salah begitu, misalnya dia masuk ke katakanlah kita masuk ke industri penerbangan misalnya ya nggak kerja di maskapai penerbangan, tapi kepingin budaya klaim gitu. Salah di situ gitu, karena industrinya pasti market gitu, budayanya harus bersaing gitu ya, begitu kira-kira kemungkinan biasnya cara Ya, pandang. Oke. berarti beda-beda ya. Beda-beda ya. Setiap organisasi barangkali menganut hal yang berbeda dengan dari keempat tadi ya, Coach ya. Artinya kalau dia perusahaan Iya, penerbangan, kalau dia betul betul, pendidikan, kalau dia yayasan sosial, tentu beda-beda ininya ya. Apa yang harus dia ambil dari keempat itu. beda-beda Bu. Ya. Ini ada pertanyaan Betul lagi betul, beda-beda itu. dari ini apa yang ini dari Bu Fahima nih ngomong aja Bu. Apa apa yang mempengaruhi sebuah organisasi memilih pola manajemen ini? Nah, itu tadi yang beda-beda itu gimana? Jadi kalau kita memilih tuh dasarnya apa gitu? Oke, saya dulu mungkin masih ingat materi-materi di awal yang disampaikan sama Bu Sita tentang materi 7S McKinsey ya. Ya, Mulai dari value, strategi, structure, system, staff, ada 7 aspek gitu. Nah, yang di tengah-tengah itu kan value itu, share value itu. Nah, 7 itu Bapak Ibu, kalau saya pengalaman di lapangan itu saya simpulkan 3 saja yang mempengaruhi organisasi itu. Satu value, ya value paling banyak itu value. Eh, Value ini di dalamnya itu adalah budaya organisasi di antaranya, Bapak Ibu. Ya, hmm, tata nilai gitu ya nggak. Nah, yang kedua itu sistem. Nah, sistem itu menyangkut SOP, eh, teknis-teknis administrasi itu SOP. Nah, yang ketiga ini saya sebutkan urutan nomor 3, tapi dia paling berpengaruh, paling besar menurut saya ya, di organisasi, yaitu leadership, leader. Jadi apa jalan apa organisasi itu mau belok kiri, mau belok kanan ya leader gitu. Mau biru, mau merah, mau warna-warni itu juga leader yang menentukannya. Jadi 3 aspek itu menurut saya sangat uh, uh, berperan besar dalam menentukan organisasi gitu. Jadi kalau kalau aspek-aspek teknis yang lain yang mempengaruhi pola manajemen itu seperti misalnya perubahan teknologi kalau di awal tadi ya, regulasi pemerintah. Gitu. Ya kalau teman-teman misalnya di sini yang bergerak di bidang pendidikan, kan lagi wait and see ya, nggak ganti Kementerian Pendidikan gitu. Mau iya, ngapain lagi kurikulumnya tahun depan gitu. Itu pasti nanti berpengaruh pada pola manajemen juga akhirnya gitu. ya Nah, itu kebijakan, contoh faktor kebijakan. eksternal Hmm. ya, kebijakan-kebijakan regulasi itu. Kalau faktor-faktor internal itu ya tadi visi misi, value yang kita anut, Hmm. organisasi kita di jenisnya kayak apa itu berpengaruh gitu, dalam pola manajemen itu. Ya, jadi itu ya Bu Paima. Jadi ada faktor internal, ada faktor eksternal yang mempengaruhi eh, ke arah mana ini organisasi tersebut budayanya. Dari Bu Mala ini, apakah bagus jika menerapkan multitasking dalam bidang kerja di samping bidang kerja utamanya? Gimana tuh, Coach? Multitasking, Ada jadi di ngapain kalau sebanyak-banyak kita gitu. eh, saya tidak gini, kalau di organisasi itu kita bisa pilih jadi 3 ya levelnya. Ada level bottom, level bawah gitu ya. Ya itu staffing, staff itu. Ada level middle. Kalau kita lihat struktur itu level middle itu biasanya diisi dengan supervisor, manajerial.
manager sampai ke misalnya level senior manager atau GM itu masih dikatakan apa middle management gitu ya. Ada yang paling atas itu namanya top management. Top management itu biasanya direktur utama atau CEO ditambah para direktur. Nah, jadi kalau kita bagi tiga ini eh, nggak antara dua apakah strategik ataukah apa namanya teknis ya. Multitasking itu hanya bisa diterapkan pada level teknis ya. Tapi jangan dilakukan di level strategik gitu. Ya. Biasanya tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal gitu, atau hasil yang optimal dari organisasi. Eh, tapi budaya Indonesia, saya lihat budaya kerja itu semakin banyak multitasking, semakin bagus gitu. Jadi dia yang usul, dia yang ngerjain, dia yang mikir, dia yang nerapin, dia yang evaluasi gitu. Bukan organisasi kali ya itu ya, Ya, personal. ya kalau itu one man show kali ya kayak gitu. Gitu. Ya. Jadi multitasking itu hanya pada aspek-aspek teknis, tapi kalau sudah menyangkut strategik tidak bisa multitasking. Begitu. Iya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya terkait dengan organisasi. Ini bagus sekali untuk, tapi nanti ada teknisnya ya, dievaluasi dengan OCAI gitu ya, Coach ya, sebuah organisasi. Kalau dia belum mulai, Bisa ya kalau dia belum mulai, dia bagaimana ini ya, mungkin terkait dengan visi misi kali menentukan budayanya. eh, kalau budaya tadi itu bisa sebenarnya bisa kelihatan dari jenis jenis organisasinya, Jenis. Bu. Misalnya tadi kayak sekolah itu. Jadi sekolah sendiri gini kita kan di organisasi itu pasti pasti menggunakan empat budaya itu. Hanya masalahnya seberapa dominan yang satu ketimbang yang lain begitu kan. Dari keempat itu pasti tetap ada budaya klannya di dalamnya, ada hierarkinya, ada tetap dengan empat budaya ini. Cuman masalahnya dominan di mana begitu. Nah, ketika satu situasi itu tidak boleh kita gunakan budaya yang salah. Misalnya gini, Bapak Ibu saat PPDB, misalnya kalau yang di sekolah, mau berkompetisi atau mau terima aja kita anggap oh yang lain fastabikul khairat gitu. Itu kan budaya klan bahasa begitu ya. Misalnya gitu. Kita enggan menyebut kita juga berkompetisi sebenarnya sama sekolah yang lain dalam merebutin, dalam mencari siswa gitu. Atau Hmm. jadi eh, rumah sakit itu sudah pasti dominan budayanya budaya hierarki karena dia banyak banyak peraturan formalnya gitu. Hmm. Lalu industri penerbangan tadi. Nah, secara umum kita bisa rokok kayak begitu jelas. Kayaknya rumah sakit bergeser ke market deh, karena bisa tidak survive. Nah, Gimana tuh? bisa tidak serupa itu permasalahannya sekarang gitu. Ya. Nah, Nah, apa namanya? Jadi kita menentukannya. Jadi OCA itu bisa dilakukan di tengah-tengah, bisa di awal, bisa di belakang juga, oh gitu bisa. Bu. Asesmen itu hanya untuk meneropong saja begitu. Bisa begitu. Angkanya berapa sih kita kecenderungannya begitu, kira-kira begitu. Jadi Ya, eh, OCA itu membantu mengkuantifikasi begitu, melihat meneropong untuk apa namanya konsideran kita dalam pengambilan keputusan di manajemen. Oh ternyata karyawan kita atau SDM kita kepinginnya santai tuh, kepinginnya clean gitu, nggak mau budaya market. Ya. ya, Tapi kalau dia di rumah sakit, gimana nanti kalau tidak ada pelayanan tadi, kalau tidak ada kejar-kejaran pasien, nanti nggak ya, survive dong. Gitu. ya. Ah. Nah, Jadi mazhab survive ini perlu dipakai ini. iya kan survival kayak kita tadi lihat yang entrepreneur tadi itu Nokia. Ternyata karena dia Iya, nggak entrepreneur nggak hilang udah jadi dinosaurus kan. I- betul, Ini betul. ada yang ditanyakan nih, apa metode ini masih relevan diterapkan di semua organisasi metode OCHAI? Maksudnya atau metode apa ini Bu Fahima? Mungkin bisa di ini coach Nah, mungkin metode OCHAI kalau kan OCA itu, kalau OCA itu tetap relevan ya Bu. Ya, jadi apa namanya? Walaupun jadi yang berubah itu sebenarnya teknologi ya. Teknologi sebagai leverage itu, sebagai pengungkit gitu. Tapi budaya organisasi itu kalau dari pengalaman saya di lapangan memang
empat ini yang paling kelihatan gitu. Saya beberapa waktu yang lalu tidak lama ini ngisi anak-anak muda gitu ya di Bali ada 11 orang perusahaannya itu. Tapi mereka menggunakan dalam managing people-nya, ngelola SDM-nya, budayanya, budaya klan. Hmm. Tapi soal target, mereka sangat market, gitu. Sangat market, Bu. Sangat Hmm. berkompetisi mereka gitu. Jadi, apa, menerapkan dua budaya eh, di dalam organisasi gitu. Ya. Hierarkinya dikurangin sama mereka gitu. Jadi misalnya hierarki itu, udahlah nggak usah pakai name tag segala gitu, nggak usah pakai seragam, nggak usah pakai tadi halaman parkirnya ditulisin ada parkir direktur, parkir Hmm. karyawan, parkir ini. Nah, yang kayak budaya kayak gitu mereka kurangin, dikikis sama mereka. Artinya budaya hierarkinya nggak mau terlalu formal gitu. Ya, tapi mereka hanya kenceng menggunakan budaya klan dalam managing people-nya, ngelola orangnya relax relax semua di situ. Ya. Nggak tegang-tegang. Tapi untuk survive-nya pakai budaya market. Ya. Kejar mereka ngelola 2.000 hotel di Bali. Jualannya seluruh dunia. Hmm. 11 orang itu. Ya. Iya. Menekankan produktivitas gitu. Nah, itu contoh gitu. Iya. Jadi masih relevan sih sampai sekarang Ocai itu. Itu Bu Fahima masih relevan. Jadi artinya Kak begitu dia apa? Dia mengevaluasi, dia bisa geser ya ke arah yang mana kira-kira yang lebih mereka mauin gitu ya, sesuai dengan tujuannya. Betul, betul, betul. Nah, betul. Seperti itu kira-kira. Ya, begitu Bu Fahima. Ada lagi pertanyaan silakan. Ada yang langsung silakan. Ini semua semua mengunyah-ngunyah. Saya juga ikut, ngebayangkan organisasi dalam berbagai hal ya maksudnya. Bahwa kita perlu Iya, five gitu. Hmm. jadi saya sendiri ngelakuin Ocai itu pernah di sekolah, Bu, ya pernah di lembaga apa namanya? Eh, klinik, pernah di lembaga amil zakat juga pernah, gitu. Pernah di industri jasa juga begitu. Jadi bahkan sekelas Lemhanas aja masih pakai Ocai gitu ya. Jadi teori lama, konsep lama tapi masih relevan dipakai gitu ya. Dan satu rujukan tentang pengukuran budaya organisasi di dunia ya tidak pernah keluar dari Ocai ini, gitu, banyaknya gitu, di dunia ini ya. Ya. Ini ada pertanyaan dari Oh, Ustaz Muzofar kayaknya nih. ya silakan langsung aja Coach. Mohon maaf, bagaimana Budaya di dalam organisasi. jamaah dan gerakan-gerakan dakwah. Nah, organisasinya seperti apa? Biasanya klan kali ya, maju bersama-sama gitu ya. Coba mungkin gimana Coach gitu. Kalau gerakan dakwah tuh kira-kira gimana tuh budaya organisasinya? Masih ada ini nggak kompet nggak ya? Kalau kalau saya kalau kalau saya kok ngelihatnya ke arah kolaborasi banyaknya sekarang ya. Jadi eh, Klannya. kalau dulu maksudnya kolaborasi yang mengarah kepada survive tadi bersama. Ya, Jadi tidak hitam putih lagi lah seperti yang dulu begitu. Karena yang di apa namanya? Jadi yang kita selesaikan itu sebenarnya bukan ego organisasi tetapi situasi kan begitu kan sebenarnya. Yang iya. kita mau tuntaskan itu kan kita sehari-hari itu kan situasi yang kita mau selesaikan itu bukan ego organisasi. Jadi Mm. karena kita misalnya contoh aja sekarang sekelas tadi di awal saya sampaikan apa antara Nissan, Honda sama Mitsubishi Hmm. udah mau merger gitu ya. Bahkan sekarang eh, apa apa namanya eh, kalau terkait organisasi-organisasi dakwah juga begitu ya. Jadi tidak hitam putih kayak dulu lagi lah ngelihat ngelihat tetangga sebelah, ngelihat saudara yang lain begitu. Apa Ya diusulkan kecuali yang memang merger? kebangetan itu. Apa diusulkan merger aja Muhammadiyah dengan NU itu merger? Jadi gimana Ustaz? Artinya ada kalau soal prinsip-prinsip
prinsip-prinsip fikih beda kali ya maksudnya. Tapi dalam hal kerjasama itu nggak boleh ini gitu. Eh, apa namanya? eh, Zamannya sudah berubah begitu. Ya. Kalau mengacu pada organisasi ini, sekarang udah jarang orang berkompetisi. Justru pada kepingin merger-merger semua, kepingin pada ayo kita garap market bareng-bareng gitu, nggak usah ribut-ribut kayak dulu gitu. Untung bersama. Apa namanya? Yang penting kita apa namanya? Konsumen konsumen nggak terganggu gitu aja. Nggak. Ini kita berantem konsumen yang nanti pada hilang semua gitu. Ya. Ya. Banyak sih dulu bersaing-bersaing begitu ya. Memang tetap ada compete-nya, tetap ada kayak misalnya Aqua sama Le Mineral gitu ya. Itu sampai sekarang juga masih tetap berantem gitu. Yang satu ngolok-ngolok, banyak banyak sampah tuh katanya gitu. Yang Hmm. satu ngolok-ngolok, apa namanya, masa nggak pernah ganti galon gitu. Ya, Ya. macam-macam gitu ya. Tetap ada compete-nya, tetapi market itu nanti orang yang dipancingin sama kok sebenarnya gitu, ikannya gitu. Di gerakan dakwah lebih banyak olok-oloknya, Coach. Gimana Nah itu? itu dia tadi. Kalau antara liminal sama apa itu cuman masalah galon sama ini, nah itu gimana kalau kita menyadarkan ya? Ya karena mohon maaf memang fokus kita banyak di situ. Ya kalau sekelas perusahaan-perusahaan yang aslinya itu kan mereka eh, ada untuk bersaing. Ternyata sekarang mereka dalam tanda Kolaborasi. kutip terpaksa rela merger. Hmm. Nah, ini gerakan dakwah itu begitu sulitnya untuk kolaborasi, merger. Sampai sekarang masih yang dikembangkan itu adalah budaya nggak masuk ya tadi ya. Budaya organisasi olok-olokan nggak ada ya. Ya itu compete, kompetisi. Iya, gimana apa ya kira-kira yang ini? Ini kan apa? Kalau tadi ego organisasi, ego ini, masya Allah. Jadi apa kira-kira yang apa yang bisa di apa terobosan bisa kita ambil? Silakan, Coach. Ah, Ya. ini sebenarnya yang bertanya mungkin lebih tahu ya, timbang yang ditanya ini ya. Oh Soal enggak Coach, apa, ini organisasi dakwah ini. konteksnya apa itu? Ya, kita juga Tapi Allah. saya ngelihat Iya silakan. ngelihat dari aspek manajemen saja ya. Maksud saya ngelihat dari aspek manajemen. Eh, Kalau catatan terbesar saya tadi memang banyaknya munculnya itu dari ego. Jadi sebenarnya Hmm. walaupun secara manajemen berantakan gitu, tapi ego harus bertahan gitu intinya gitu. Jadi ya faktor faktor manusia. Nah, faktor manusia ini yang mempengaruhi di organisasi itu leadernya itu Ustaz. Saya ngasih ngasih clue kalau memperbaiki organisasi itu ya asal pucuk pimpinan itu bisa bisa apa namanya melihat sudut pandang yang lain aman ke bawahnya begitu. Ya. Sama saya melakukan perbaikan-perbaikan organisasi juga kalau kalau contohnya begini Zat. Misalnya ada organisasi datang ke saya konsultasi atau apa, karyawan saya bermasalah gitu misalnya gitu. Saya pastikan yang begitu pasti leadernya dulu yang bermasalah itu. Ya. Kebanyakan setelah di asesmen pasti banyaknya di leadernya dulu justru gitu. Jadi sumber utamanya itu. Jadi, apa namanya? Jadi menurut saya kalau itu misalnya dipakai sebagai analogi sederhana di jemaah dakwah pasti di leadernya juga begitu. Ya. Nah ini betul itu. Karena apa susunan tulahnya pasti di situ Sat. Jadi hijau, biru, merahnya organisasi ya tergantung leadernya gitu. Kalau Ya. kalau ikan Ada itu ada misalnya gimana Bu? ikan itu busuknya dari kepala nanti nggak dari ekor gitu. Betul, betul. Ikan ikan busuk dari kepala. Hmm. Jadi kalau leadernya punya visi, punya narasi besar, nggak mungkin lah dia bicara operasional tiap hari kan gitu. Tapi ada yang saya lihat beberapa leader organisasi karena ini dipengaruhi sangat dipengaruhi oleh karakter ya. Tidak
apa namanya karakter leader ini. Jadi memang kalau di ya, biasa yang jadi pimpinan harus nggak boleh pakai otak kiri terlalu dominan gitu. Karena berpikirnya pasti internal, pasti berpikirnya ke operasional terus gitu. Harus agak agak dominan ke otak kanan misalnya, yang berpikir tentang konsep, tentang apa namanya, tentang pengembangan gitu, tentang kolaborasi dengan orang interpersonal gitu. Kalau kecenderungan leadernya berpikir ke dalam terus, itu biasanya kayak begitu yang dilihat itu adalah aspek-aspek teknis di organisasi itu. Sejarah masa lalu gitu misalnya tanpa melihat apa narasi yang berkembang di luar sana apa sudah perubahannya gitu. Kalau selama ini saya ngelihat dalam mendampingi organisasi begitu Sat. Jadi saya naruh 80% itu perubahan itu pasti ada di situ. Jadi mandeknya, majunya organisasi, mandeknya organisasi di 80%-nya saya bebankan. Saya berani membebankan pada leadernya gitu. Iya, iya. Ya. Sisanya yang lain-lain teknis, teknis bikin teknis SOP itu kan bikin teknis, manajemen itu teknis. Bikin OCAI juga teknis itu sisanya itu 80% ada di leader Ya. gitu. Jadi kalau gerakan dakwahnya terbuka pikirannya, pikiran pucuk pimpinan, saya yakin ke bawahnya juga bisa bisa ini. Gitu. Tapi Atau ada rumus iya, iya. ada rumus perubahan itu katanya kalau di pakar manajemen itu 20 30 50 Tat. 20, 30, 50 ya. Ya, 20-nya yang punya ide perubahan, 30 yang menentang, 30% yang menentangnya, 50-nya white and see. Tat. Oh iya, iya itu. Harusnya begitu ya. Sebenarnya orang Jepang itu ya. Iya, Gantung Iya. kondisi. kalau perubahannya iya itu di pakar manajemen yang melakukan riset, kesimpulan riset dia saya baca itu jadi 20 30 50 katanya. Saya baca Ya. dulu. Jadi kalau mau perubahan di organisasi dakwah ya pimpinannya harus berubah dulu kan. Harus kompak dulu dan menjadi 20% dari populasi itu. Kalau lebih syukur alhamdulillah begitu. Ya. Tapi sebagian besar orang nggak mau berubah kan masanya ya. Jadi mungkin masuk ke dalam kolam yang 50% tadi itu. Menanti aja ya. Ya. Di Jadi organisasi, kalau di organisasi eh, negara sekarang kayaknya 30 yang 50 itu. 30 50. Iya, Iya, iya. Eh, atau mungkin mohon maaf, eh, dokter. silakan Ustadz. Salah satu kalau yang saya pikirkan tadi misalnya seperti contoh eh, ini organisasi perusahaan-perusahaan ya kayak tadi disebutkan Honda, Nissan, apa dan lain-lain tadi itu. Artinya yang keberadaan mereka itu dan kepentingan utama mereka itu kan bersaing ya. Jadi apa mengambil keuntungan sebesar-besarnya untuk perusahaan sendiri dan mengalahkan yang lainnya. Itu aslinya mereka kan memang itu. Tapi ternyata dengan kondisi yang saat ini, itu mereka yang seperti itu saja itu memilih merger. Itu kan yang saya pikirkan berarti pertimbangan utamanya kan pada ya mereka kan untung rugi kan. Jelas untung rugi yang sifatnya materi. Nah, artinya bahwa tentu itu mereka pilih karena kalau mereka terus apa itu lanjut dengan apa dengan apa pola persaingan yang dulu gitu, itu justru akan rugi dan yang dengan merger itu mereka apa tetap lebih untung dalam kondisi saat ini. Nah, dalam konteks organisasi gerakan jamaah dakwah itu kok saya melihatnya jangan-jangan itu pada umumnya eh, apa itu jadi pimpinan dan aktivis gerakan dakwah itu memang belum clear tentang goal. Jadi tujuan mereka untuk jadi keuntungan utama yang harus mereka wujudkan dengan dakwah melalui organisasi gerakan mereka itu apa?
Sehingga mengukur untung ruginya itu kan kalau ya apa itu ya idealnya kan untuk intinya untuk kepentingan Islam, kemajuan Islam, Mm-mm. ini kekuatan Islam dan umat Islam gitu kan. Nah, tapi yang jadi masalah justru mereka rata-rata asyik untuk sikut-sikutan, tonjok-tonjokan itu gimana kira-kira ini? Coach Alfat bisa ini? Oh, Eh, oke. Ya kayaknya di saya bagian itu tentu ngelihatnya tentu konteks egonya jelas tadi ya, tapi di antara faktor penyebab ego itu jangan-jangan memang belum clear bahwa jadi kita ingin meraup dengan organisasi dakwah ini keuntungan. Nah, keuntungan apa gitu yang jangan-jangan itu yang memang masih belum clear bagi mereka. Kalau untuk organisasi-organisasi tadi perusahaan tadi kan memang ya udah ini keuntungan materi. Eh, Iya. Justru saat ini ya kalau tanpa merger itu malah kita lebih rugi lagi dengan kondisi saat ini. Ini mungkin ya kaitannya dengan pertanyaan Mala juga ini. Apakah saat ini masih relevan jika menerapkan budaya kerja ikhlas, pengorbanan, dan ukhuwah? Mungkin bisa nyambung nggak, Coach? Itu coba ininya. kalau jadi kalau yang di organisasi dakwah itu sendiri ya, atau jamaah tadi dengan saya lihat saya sepakat tidak clearnya kita memandang benefit atau manfaat yang bisa dirasakan umat gitu. Ya, Apa namanya dari hasil kayak begitu. Jadi mindset apa ya mindset inferior, mindset eh, kita membesarkan jamaah sendiri itu ternyata juga berhubungan dengan apa namanya jamaah. Wah, ini sinyalnya. kayaknya ya sinyalnya. Hujan katanya di sana. Kayaknya belum berarti kalau seperti itu untuk organisasi dan gerakan dakwah belum sampai ke bicara budaya organisasi, ya budaya pemikiran, jadi personal itu dikelirkan. Harus dibawa ke sana ya. Masalah utamanya di sana. Ya, ini udah keluar nih. Nanti masuk Ya lagi. nanti masalah lagi. Hmm, tuh, mana dia? Ya karena yang kita lihat itu dari kebanyakan itu ya memang betul-betul faktor ego yang dikedepankan. Pokoknya harus saya, harus kelompok saya, harus ini saya dan semacam itu. Terus kemudian eh, apa itu mana yang apa yang prioritas non prioritas itu udah campur aduk agar karuan. Ya, Ya, kita lihat dari perdebatan-perdebatan yang ada selama ini. Jadi itu tema-tema yang sudah Masya Allah ya. Jadi sebagiannya udah berabad-abad itu masih dirawat terus. Jadi konflik-konflik yang dulu mungkin ada faktor penyebabnya. Jadi sekarang itu enggak sengaja diadakan. dibuat. Jadi, iya, padahal kita sudah penuh dengan apa potensi konflik. Jadi ya tadi saya secara khusus memang karena ini jadi bahwa pengen dengar kalau untuk mungkin di lembaga pendidikan, lembaga ini relatif lebih, tapi fenomena lembaga-lembaga di organisasi dakwah itu kan. Iya, Ya maaf tadi silakan. terlempar saya. Ya jadi eh, Iya, penekanannya kalau saya ngelihat secara manajerial itu letaknya di pimpinan organisasi. Ustaz. Jadi betul, organisasi itu berubah atau enggak tuh di situ. Dan kalau benar. kita lihat di sini, saya kalau mau dibedah ya bedah isi isi pikiran dari pimpinan organisasi tersebut begitu.
Ya, jadi pikiran-pikiran yang tadi disampaikan tidak melihat memandang keuntungan seperti apa yang bisa bakal didapatkan oleh konsumen oleh apa gitu. Kalau di organisasi atau kalau di sini mungkin oleh umat Islam secara Ya, umum gitu. Saya curiganya ke situ selama ini ngelihatnya begitu. Jadi narasi nggak berkembang, misalnya begitu dari apa namanya dari pucuk pimpinan itu penting. Kan kita bisa ngelihat ilustrasi seperti ini juga berlaku di negara begitu. ya, Ada pimpinan yang senang membaca saat ini, atau beberapa presiden kita kutu buku atau senang membaca, beda pemikirannya gitu, beda gitu. Cara pandang persaingan juga berbeda, cara memandang keamanan, isu pangan dan segala macam juga berbeda dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya begitu. Yang jadi ternyata kualitas pemimpin itu menentukan juga arah dan lain sebagainya gitu. ya, Saya melihat sih faktor kalau di organisasi Islam apa namanya secara manajerial saya ngelihat tetap di situ ada, mungkin ada ego tetap ada, tapi isi kepala para pimpinan jauh lebih penting tadi itu, betul, betul. untuk membawa perubahan di organisasi. Sisanya mungkin aspek teknis ya lebih banyaknya gitu. Jadi isu-isu change management gitu kan. Kalau kalau sekarang mungkin segala kebijakan pemerintahan, kalau misalnya analogi dengan pemerintahan, kebijakan sekarang kan basicnya di geopolitik kan, di Ya, isu keamanan itu, sehingga mempengaruhi ke bawahnya, mempengaruhi energi, mempengaruhi apa namanya kabinet, mempengaruhi pangan, kebijakan pangan dan segala macam, kebijakan persenjataan, kebijakan militer dan segala macam. Jadi tampak itu isu utamanya apa, lalu diturunkan ke bawah begitu. Tapi itu hanya bisa dibaca oleh pimpinan-pimpinan yang memang qualified gitu juga. ya. Kalau pimpinannya nggak qualified, pasti bicaranya ke dalam terus infrastruktur gitu. Bicara kartu-kartuan, kartu sehat, kartu itu gitu. Parsial. Parsial gitu. Ya, Nah, begitu sih cara pandang saya. betul, betul. Bisa konser. Ya. Eh, Mungkin ada lagi yang lain, silakan. Oh, tadi sudah selesai ya dijawab yang Jadi Ustadz, Coach, bagaimana kemudian organisasi ini bisa survive, baik organisasi agama, organisasi dakwah, organisasi, kan kita lihat ada manajemen, ya, pengelolaan yang kita pikirkan biar jangan jadi dinosaurus lah pokoknya organisasi kita ini dikenang saja, Ya, ya, seperti itu. Apa upaya-upayanya? jadi eh, contoh perubahan budaya zaman sekarang itu bagaimana kita menyesuaikan dengan perubahan teknologi itu. Nah, Saya adaptasi. ada adaptasi seperti itu. Jadi kemampuan kita membaca zaman, ya, membaca zaman itu sudah ke arah mana, dan kita harus jujur gitu. Kalau bahasa saya meminjam istilah Gus Baha itu, jangan jujur harus sebagai penyampai ilmu gitu. Jadi jangan jangan bicara atas golongan gitu. Kalau sudah asobiah golongan dulu, udah pasti salah semua begitu. Kalau kalau pemilik ilmu harus jujur ngelihatnya. Jadi kita juga begitu. Dulu Nokia waktu dia roboh juga agak sombong. Wah, saya kan waktu itu masih 60% menguasai pasar, kata Nokia. Hari Hmm. itu datanglah anak-anak muda, pendiri Google saat ini, menawarkan bahwa masa depan itu yang open source gitu, bukan yang berbayar kayak Symbian sistemnya. Lalu karena Nokia merasa sudah besar dan data statistik mengatakan dia 60% menguasai pasar handphone ketika itu, dia katakan kalian ini ide apa sih gitu. Eh, nggak baca data apa gitu, misalnya kalau bahasa kita tuh. Saya loh lagi 60% ini, Hmm. jamaah saya itu masih banyak gitu, member anggota KTA saya masih banyak gitu, nggak ada perubahan gitu. Kita masih jamaah terbesar di sini itu misalnya. Kira-kira begitulah narasinya gitu. Tiba-tiba hancur Nokia gitu. Sama kasusnya kayak BlackBerry dulu. BlackBerry siapa yang dulu menguasai pasar juga gitu. Waktu itu gara-garanya cuman masa depan keyboard itu akan diganti dengan touchscreen gitu. Dia nggak percaya gitu. Hmm. Nggak percaya. Mhm. Ya. Sama lah apa namanya, lalu muncul touchscreen,
keywordnya hilang sekarang itu, hanya tinggal di laptop doang gitu. Nah, sama saya ngelihat kalau siapa yang terjebak kepada narasi-narasi sempit internal, pasti kalau dia tidak jadi dinosaurus, dia akan jadi barang antik begitu nanti organisasi itu. Ya, indah dipandang gitu, jadi kayak akuarium gitu, tapi ya nggak kemana-mana gitu. Jadi bonsai kalau zaman dulu istilah dulu di Ya, bonsai gitu ya. jadi bonsai gitu. Ada juga, tapi banyak faktor saya ngelihat ada juga beberapa organisasi itu udah kadung nyaman gitu di situ, posisinya mau berubah itu sudah Susah. udah males gitu, atau sudah tidak percaya pada perubahan itu. Kalau Jadi ditambah dengan wajar ketika pemikiran bahwa berubah itu berarti menyimpang. Nah, iya Perubahan berarti penyimpangan. penyimpangan jadi penyimpangan salah Tat. jadinya ya nggak boleh berubah ya. Iya, Nah, itu dia tadi, itu iya. bagian dari apa namanya budaya. Tadi kan budaya itu language, simbol, communication, ya kan? Mhm. Itu budaya itu. Jadi kalau masih ada unsur seperti itu, ya itulah yang berkembang di benak gitu. Dan selama organisasi masih dengan budaya seperti itu, memandang cara pandangnya sulit sepertinya Sat, untuk merger, untuk gabung, untuk sama-sama ngerjakan kebaikan itu agak sulit itu terasanya gitu. Kesimpulannya seperti itu ditinggal dulu ya. Kayaknya begitu Sat. Ada yang lainnya yang siap nih merger insya Allah. Iya. Insya Ya. Allah, insya Allah. Iya, saya kira cukup ya karena sudah tiga tuh sampai 7.30 sebetulnya. Dan ini banyak sekali, saya kira maksudnya ini kan kita baru sampai di wawasan ya, Coach ya. Barangkali nanti ada yang mau sampai implementasi bagaimana OCHAI bisa dikerjakan di organisasinya, bisa menghubungi Coach Gunawan, bisa juga cari bukunya, baca sendiri. Sekarang ini semua harus bisa belajar sendiri ya. Dan kalau mau dibantu ada praktisi-praktisi yang bisa membantu kita. Kayaknya penting sekali yayasan-yayasan, Ya, lembaga-lembaga pendidikan, pesantren. untuk Iya, ya, mengevaluasi problem evaluasi itu Ustadz. Saya luar kata-kata biasa. evaluasi itu sangat ini bermasalah di kita, di budaya kita. Kita tidak mau dievaluasi. Kita mau kerja tapi kita nggak mau dievaluasi. Gitu. Ya. Iya, siap Oke. insya Allah. Ya, Terima kasih Bu Elda dan kawan-kawan semuanya Insya di Allah. grup Sharing Community. Nanti materi-materi saya share di grup semuanya sama Excel-nya, Alhamdulillah, insya Allah. Masya Allah. Jadi itu benar-benar ilmu nggak ini ya, milik bersama ya, Ah, bukan. Insya Allah. ya, insya Ya, Allah. jazakallah khair, Coach dan Ustadz Muzaffar. Nah, Atau terima mungkin kasih, Masya Allah. Pak Ya. Ustadz, biasanya Bu Sita menutup dengan ini nih, dengan doa. Pak Ustadz Muzaffar menutup dengan doa. Oh, enggak, cukup. Enggak ya? Ya. Karena Bu Sita lagi sakit nih Ustadz. Masya Allah, syafa Allah. Iya, sakit typhoid. Mudah-mudahan segera istirahat dan Amin, amin. dengan istirahat segera sembuh. Saya akhiri acara KSC kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakal bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Muncul deh dari Ini tadi aku minta muncul tolong terakhir. Pak Gunawan. Iya, saya minta tolong tadi ada yang lain, tapi nggak apa-apa lah. Iya, Ini Baik. bagus. perjalanan tadi saya Bu Oh Dokter gitu. Ya, dari ya, ya. Ya. pondok nunggu Coach Alpat itu ndak datang-datang. Dia hujan katanya. Iya, insyaallah, insyaallah, Tunggu insyaallah. materinya ya, Coach Alfat. Siap, Ya. siap. Terima kasih, Izin Coach. pamit dulu semua. Iya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Barakallahu fikum. sehat. Izin Terima juga kasih. menutup ya. Insya Allah.